Saya dipinjemin duit dari Lazisco. Saya usahain tuh jualan kecil-kecilan. Lama-lama tambah berkembang. Ibu Tarifah, tadi kan anaknya pesantren ya, Iya. yang terakhir ya. Nah, kalau pesantren itu gimana Bu untuk pembayaran sekolahnya gimana? Itu berapa? Pembayaran sekolahnya sih 700, laundrynya 200. Itu di luar jajan anak. Ntar minta kebutuhan yang lain, belum uang-uang yang kayak uang kas, ada uang yang lain-lain dah. Banyak ya Bu, kalau namanya pesantren. Iya. Kenapa dulu dimasukinnya pesantren nih Bu Tarifah anaknya? Anaknya kemauan sendiri dari TK itu udah, aku pengennya pesantren aja mak habis TK gitu. Terus pesantren di mana aku nggak tahu. Terus gurunya ngomong, Bu ini anaknya pengen pesantren. Ntar saya ini aja pakai HP, lihat di HP saya ya. Iya dapet tuh pesantren Bekasi, Bojongsari. Iya. Pesantren Sirojul Munir dari MI. Terus sampai sekarang udah SMP kelas 3 Darul Rahman yang deket. Gitu. Jadi kalau yang di Bekasi itu sampai kelas berapa Bu? Sampai kelas 6. Sampai kelas MI, 6. iya. MI ya. Terus SMP-nya berarti pindah ke Jagakarsa. Darul Rahman. Baik. Tadi kan untuk biayanya cukup besar ya Bu karena pesantren, Iya. Tapi tetap diusahakan namanya orang tua Iya. ya, anaknya pingin pesantren gitu ya. Pesantren. Dan kalau dari penghasilan Ibu dari jualannya, dari mana lagi nih Bu buat biayain sekolah anaknya? Sumber pendapatannya. Cuman ya sebelum aku jualan aku kerja, tapi buat bayar sekolah itu nggak nyukupin. Terus bapaknya ngojek penghasilannya udah kepotong pinjaman yang online, jadi ya paling sisa-sisa buat dia ngerokok sendiri, dapur kadang nggak ada ya aku nyari sendiri gitu. Buru-buru buat sekolah, ya udah saya gimana ya caranya. Terus saya dipinjemin duit dari Lazisco. Saya usahain tuh jualan kecil-kecilan. Lama-lama tambah berkembang. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Bisa buat bayar sekolah walaupun masih masih kurang, tapi ya mending lah ada dibantu, sangat membantu Lazisco. Sangat membantu, alhamdulillah ya Bu. Tadi kan untuk sekolah pesantren ini sebenarnya anak yang paling kecil ya. Kalau kakak-kakaknya sebenarnya gimana Bu? Ada mungkin membantu adiknya gitu? Enggak, soalnya kakaknya juga namanya ini ngojek juga buat keluarga sendiri pas saja. Nggak bisa ngasih adiknya. Iya, untuk kebutuhan keluarganya sendiri iya. juga Ibu ya. Baik, tadi Ibu juga sampaikan bahwasanya untuk pembayaran ini cukup biaya sehari-hari cukup besar Ibu ya. Untuk makanan, untuk sekolah anak, kemudian untuk rumah juga ya Bu. Bayar kontrakan. Untuk bayar kontrakan seperti itu. Sangat kesulitan. Mungkin saya bertanya juga Bu. Boleh. Iya. Apakah Ibu pernah mendapatkan bantuan dana sekolah, baik itu dari Pemda atau dari Basnas yang sifatnya langsung untuk membantu pembayaran di sekolahan gitu? Belum pernah dapat. Anak saya pesantren udah 9 tahun tapi belum pernah dapat duit-duit begitu. Dari hasil saya sendiri. Iya. Termasuk dari Ya. Basnas DKI belum juga Bu? Belum. Tapi pernah mengajukan nggak Bu? Mengajukan Pernah untuk mengajukan kemana? eh, ke
ke sekolahannya saya yang sekarang Oh, ke pesantrennya langsung? yang ini apa namanya KCP, tapi Oh, KJP. belum dapat juga sampai sekarang. Bilangnya, Bu, kalau ibu mampu ya nggak usah ini, tapi kan aku nyatanya nunggak mulu itu. Betul. Bulanan 3 bulan ada. Belum lagi kalau pas mau ulangan harus lunas. Ma, harus lunas, soalnya ini kan mau ulangan. Kalau nggak lunas, nggak dikasih ini, Bu, apa tuh, kartu ulangannya gitu. Iya. Kadang kan kebingungan ya, gimana ya cara ngelunasinya gitu. Iya, betul. Jadi ibu ini memang perlu kedepannya mungkin dicarikan jalan keluarnya, karena sampai sekarang belum mendapatkan dana bantuan dari pihak manapun untuk pendidikan anak gitu. Jadi anak ibu ini sekarang udah tingkat sanawiyah atau SMP dan kelas 3, dan insya Ini Allah mau ke kenaikan SMA lagi Bu ya, Iya, ke aliyah di situ juga gitu. aliyah. Ya. Ke pesantren yang Dan Pesantren otomatis yang insya biayanya akan bertambah lagi, itu akan Iya. lebih mahal lagi. Iya. pasti kalau udah naik jenjang pasti Iya. setiap tahun biaya pendidikan naik Bu ya kan. Ya. Tapi di sini nanti makanya ada pembinaan dari kita juga Bu, bahwasanya memang ada namanya dana yang rezeki yang tidak disangka-sangka Bu. Kalau Ibu harus yakin bahwasanya kalau untuk pendidikan niatnya baik ya untuk sekolah, insya Allah nanti itu rezekinya ada, walaupun ya memang agak kesulitan. Iya. Nggak apa-apa Bu, Ibu harus tetap semangat ya. Jadi dari kami mungkin ada sedikit dari untuk dana bergulir bisa dimanfaatkan. Jadi Betul. ya kami juga dari Lazisku mendoakan usahanya lancar. Semoga bapaknya juga ojolnya ya, ojek online ya, ojek online. ya lancar, bisa untuk biaya kehidupan untuk anaknya juga ya Bu. Anaknya saya sangat semangat kalau buat pesantren, dia nggak mau keluar dari pesantren, maunya pesantren. Masya Allah. Sedangkan bapaknya kadang-kadang udah yang ini aja, yang di sini yang nggak bayar, tapi anaknya kekeh maunya pesantren. Bagus Bu ya. Suruhnya sekolah umum nggak bayar, tapi anaknya nggak mau. Iya, Pengen iya. pesantren kekeh ya. Tapi kalau dari ada keinginan Iya. dari anak, biasanya semangat belajarnya itu semangat ya Bu. Gimana Bu anaknya di sekolah? Namanya siapa Bu anaknya? Badiatus Soleha, Badiatus Soleha. Berarti perempuan ini Bu. perempuan. Perempuan ya. Selalu ranking. Juara ya. Ranking 1, ranking 2, Juara kelas. Juara kelas. selalu dipilih. Selalu dipilih ya. Tahfiz juga Bu ya. Itu katanya kitab-kitab kuning gitu. Oh. Kitab-kitab kuning juga dipelajarin. Iya, hafalan gitu. Hafal Al-Quran juga Iya, ya. Al-Quran juga. gitu. Baik, Masya Allah. Jadi Bu, nanti kan kita nih dana bergulir ini insya Allah bisa membantu mudah-mudahan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya nanti kita kan akan ada ini Bu ya, lihat progresnya bagaimana. Insya Allah kedepannya mungkin kita akan coba tingkatkan, yang mana dana itu nanti akan Ibu gunakan juga ke kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk mungkin tidak cuma untuk dagang, tapi yang penting Ibu bisa mengambil manfaatnya dari dana tersebut gitu. Iya. Gitu. Iya. Semangat terus pokoknya. Yang penting buat semangat ya. Demi anak Demi ya. anak. Jangan sampai putus sekolah gitu. Jangan sampai putus sekolah Bu. Anaknya soalnya kemauannya ini benar-benar besar, kemauannya dia nggak mau. Iya, semoga nanti kan anaknya bisa membahagiakan derajat. orang tuanya. Ya. Biasanya kalau pesantren anaknya pasti diajarin buat menghafal Al-Quran seperti itu, dan anak yang hafal Al-Quran ini akan membawa orang tuanya nanti ke surga seperti itu. Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Thorifah untuk bincang-bincangnya. Iya. Semoga ini menginspirasi juga untuk semua para pedagang kecil di luar Iya. sana. Tidak perlu putus asa, nggak perlu putus semangat. Ada Ibu Thorifah di sini yang walaupun biaya pesantren anaknya besar,
tapi tetap berusaha ya Bu. Berusaha. Nggak putus asa. Jadi Mbak Toripah sama Mbak Pipa bahwa beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Bagaimana mereka berdiri di kaki sendiri, berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Anaknya. Dengan perjuangan mereka akan melakukan cara-cara yang baik gitu ya, dengan dagang, kemudian berniaga dan berusaha yang sifatnya halalan thayyiban Bu ya. Jadi hasil itu juga nanti akan mereka rasakan sendiri, memaksimalkan potensi diri gitu. Jadi mereka ini berusaha kemudian melakukan kegiatan, usaha-usaha untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Ya, pejuang sebagai pejuang ya Bu. Jadi dihitungnya kalau kita bekerja, maksudnya membantu keluarga, membantu suami, membantu anak, insya Allah dicatatnya sebagai fisabilillah ya, membantu berjuang di jalan Allah seperti itu Bu. Baik, ya terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir Ibu di podcast Lazisku Talk, dan Pak Faisal juga terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.